Kardiovaskuler terdiri dari dua kata. Kardio artinya jantung dan vaskuler darah atau pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang darah. Darah adalah jaringan ikat tersusun dari sel dan fragma sel yang dikelilingi ekstrasekuler matrix. Yang dimaksud sel yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Yang dimaksud fragma sel yaitu keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Kenapa keping darah disebut dengan fragma sel? Karena sebuah pecahan dari satu sel yang besar yang namanya megakariosit. Jadi di dalam tubuh manusia awalnya itu ada namanya sel megakariosit dan dia akan pecah menjadi 2000 sampai 3000 pecahan atau fragmen. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang cara kerja jantung kita. Oke, pertama-tama kita bahas tentang fungsi jantung. Fungsi jantung itu untuk memompa atau mengirim darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Darah ini perlu kita kirim ke jaringan tubuh karena dua hal. Yang pertama, darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita untuk bertahan hidup seperti oksigen dan nutrisi. Dan yang kedua, kadar darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh melalui organ-organ ekskresi atau organ pembuangan kita seperti ginjal dan paru-paru. Nah, jantung kita itu melakukan fungsi ini dengan cara menciptakan sebuah perbedaan tekanan. Fluida akan mengalir dari darah di mana tekanan tinggi ke darah di mana tekanan darah rendah. Misal, kita ambil contoh mainan tembakan air. Kalau kita tembak tombol mainan itu intinya kan kita lagi meningkatkan tekanan air yang ada di dalam mainan tersebut agar tekanan air itu melebihi tekanan udara di luar mainan tersebut. Setelah perbedaan ini tercapai, baru air itu akan tertembak keluar. Nah, kerja jantung kita itu intinya sama saja. Ketika jantung kita itu memompa darah, dia itu akan berkontraksi. Dan kontraksi tersebut akan menciptakan tekanan yang tinggi kepada jantung lebih tinggi daripada tekanan yang ada di pembuluh darah sekitar jantung. Oleh karena itu, darah kita mengalir dari jantung ke pembuluh darah dan ketika jantung itu menerima darah dari pembuluh darah, rongga jantung yang berfungsi untuk menerima darah memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan pembuluh darah yang mengirim darah sehingga darah dapat mengalir masuk ke dalam jantung. Jadi, kesimpulan jantung itu menjalani fungsinya dengan cara menciptakan perbedaan tekanan. Jantung terdapat 4 ruangan. Atria ruang masuk serambi, yaitu rongga jantung yang letak lebih superior atas. Fungsi atria, rongga jantung yang secara langsung menerima darah dari pembuluh darah. Ada atrium kanan, menerima darah kotor yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Karena darahnya baru saja keliling ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan melepas oksigen untuk sel-sel tubuh dan menerima karbon dioksida hasil dari metabolisme sel-sel tubuh. Atrium kiri menerima darah bersih, darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida 2. Darahnya bersih karena baru saja jalan-jalan ke paru dan di paru-paru darah menerima oksigen 2 dari alveolus dan membuang karbon dioksida yang tadi darah angkut. Ventricle, pumping chamber atau pemompa. Dan yang kedua itu rongga jantung yang letaknya inferior di bawah. Fungsi ventricle kanan maupun kiri memompa darah keluar jantung. Darah kotor dari atrium kanan dialirkan ke ventricle kanan. Oleh karena itu, ventricle kanan memompa darah ke luar dari jantung menuju paru-paru agar darah bersih. Setelah itu dikembalikan ke jantung. Arteri pulmonalis kanan atau kiri, arteri yang mengantar darah dari ventricle kanan dan paru-paru. Arteri pulmonalis artinya sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Vena yang mengembalikan darah dari paru-paru ke atrium kiri adalah 4 cabang vena pulmonalis: circulus pulmonale, ventricle kanan, paru-paru, dan di atrium kiri.
Udara kaya oksigen yang ada di atrium kiri akan mengalir ke ventrikel kiri, dan ventrikel kiri akan memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Arteria yang mengirim darah dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh disebut sebagai aorta. Arteri paling besar dalam tubuh manusia. Darah ini akan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh kita dan mengangkut zat-zat buangan yang diproduksi oleh jaringan tubuh. Darah bersih, darah kotor pergi ke atrium kanan melalui superior yang cava untuk darah yang berasal dari paruhan atas tubuh. Inferior vena cava untuk darah yang berasal dari paruhan tengah dan bawah tubuh. Dan coronary sinus untuk darah yang berasal dari otot jantung. Sirkulasi sistematik vertikal lari ke seluruh tubuh atrium kanan. Sistematik root yang melalui seluruh jaringan tubuh kecuali paru-paru. Dan di sini kalian bisa lihat sirkulasi pulmonalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan itu sebagai berkaitan dengan peredaran darah. Inhalasi itu menarik napas. Udara yang di dalam tubuh itu akan masuk ke paru-paru kita, sehingga sekarang paru-paru kita itu berisi udara yang mengandung berbagai macam molekul. Tapi molekul itu berisi udara yang mengandung berbagai macam molekul, tapi molekul yang paling penting yang ada di situ adalah oksigen. Setiap molekul udara yang di dalam ini paru-paru ini mau itu nitrogen 2, oksigen 2, dan CO2 lain-lain itu masing-masing memberikan tekanan terhadap lingkungan sekitarnya. Jika kamu ingin mengambil napas paru-paru, kamu akan mengembang, tulang rusuk dan dadamu juga ikut mengembang. Ini sebenarnya mirip kayak kalau kamu niup udara ke dalam balon yang kempes. Balon yang tadinya kempes lama-lama juga akan mengembang. Ini dikarenakan setiap molekul udara yang masuk ke balon maupun paru-paru kamu itu memberikan tekanan ke lingkungan luar. Nah, tekanan yang diberikan oleh satu jenis molekul gas spesifik, misal besar tekanan yang diberikan molekul oksigen 2 saja tanpa melihat tekanan gas lain, atau tekanan nitrogen 2 saja tanpa melihat tekanan gas lain. Itu kita sebut dengan tekanan parsial. Tekanan yang diberikan oleh satu molekul gas dalam wadah berisi campuran gas-gas oksigen 2, nitrogen 2, CO2, dan lain-lain yang dilambangkan dengan huruf P. Sekarang kamu sudah tahu istilah tekanan parsial. Setelah sekarang coba kamu bayangkan kalau kita inhalasi, maka tentu kandungan oksigen yang ada di dalam paru-paru kita saat itu akan relatif tinggi. Kandungan oksigen yang tinggi ini menyebabkan tekanan parsial oksigen paru-paru kita inhalasi menjadi tinggi, yaitu sebesar 105 mg hydrogen. Nilai ini lebih tinggi dibanding nilai tekanan parsial oksigen yang ada di pembuluh darah kapiler di sekitar alveolus paru-paru kita. Nilainya di sini 40 besar milimegren, karena bisa dibayangkan jumlah di darah ini belum banyak. Nah, dari ventrikel kiri, darah kaya oksigen ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh agar oksigen yang kita terima tadi itu bisa dikirim ke sel-sel tubuh kita. Nah, bahwa CO2 yang ada di dalam sel itu lebih banyak dibandingkan peredaran darah, dan sama seperti oksigen itu menyebabkan CO2 berdifusi dari sel ke peredaran darah. Dan pertukaran gas pada tubuh kita itu terjadi pada 3 lokasi. Yang pertama, pertukaran gas antara udara luar dan udara yang ada di dalam paru-paru, atau yang disebut dengan ventilasi pulmonalis. Dan yang kedua, pertukaran gas antara udara alveolus dan pembuluh darah kapiler, atau yang disebut dengan respirasi eksternal. Dan yang ketiga, pertukaran gas antara pembuluh darah kapiler dan sel-sel tubuh, atau yang disebut dengan respirasi internal kiri. Saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan. Perbedaan udara yang dihirup lewat hidung atau mulut. Udara yang masuk lewat hidung akan melalui lubang hidung. Udara yang lewat akan tersaring oleh rambut atau bulu hidung sehingga udara itu lebih bersih. Perubahan kualitas udara, hangat, lembab, penciuman. Udara yang masuk lewat hidung atau mulut akan masuk ke belakang tenggorokan yang disebut pharynx. Setelah lewat dari pharynx, udara akan masuk ke dua jalur.
Yang pertama, jalur paling belakang disebut esofagus, saluran pencernaan. Bisa disebut kontak suara atau jakun. Jadi, gerbang saluran selanjutnya trakea atau yang disebut dengan larynx. Epilogi adalah pembukaan dan penutupan dari larynx. Ya, jadi jika ada makanan lewat akan tertutup. Dan seperti gambar ini, paru-paru kita dikelilingi tulang rusuk dan di tengah ada jantung dan di bagian bawah ada diafragma yang membantu nadi bernapas. Rongga tubuh atau toraks. Yang pertama di antara leher dan di doben atau perut, dan dua dibatasi oleh tulang rusuk dan diafragma, dan ketiga mengandung jantung dan paru-paru.